Hari Minggu adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan luar biasa baik kan? Kalau Kak Bestin gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan nih Kak Ellen, Kak Bestin hari ini kabarnya sehat. Karena Kak Bestin selalu rajin cuci tangan, makan sehat, dan tidur siang. Iya bener banget Kak Bestin, kalau mau sehat kita semua harus makan makanan yang sehat, selalu tidur siang, dan rajin cuci tangan. Adik-adik di rumah juga kan? Iya dong Kak Ellen, kan adik-adik di rumah semuanya nurut sama mama papahnya. Oh iya nih Kak, adik-adik sudah hafal loh ayat hafalan minggu lalu. Pastinya dong Kak Bestin, karena adik-adik kita anak yang hebat. Yuk kita dengerin adik-adik mengucapkannya. Ayo Kak, 1, 2, 3. Sekarang kita ucapkan sekali lagi bareng-bareng ya Kak Bestin. Siap Kak Ellen. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kak Bestin, kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan udara segar buat kita hari ini. Oke Kak, Kak Bestin juga sangat bahagia nih karena merasa dicinta oleh Tuhan Yesus. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengunkan lagu, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita di hari yang segar ini kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami semuanya di dalam ibadah sekolah minggu ini. Amin. Kak Bestin, minggu lalu kita bersama-sama belajar bahwa saat percaya kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Iya Kak Ellen, Tuhan mengampuni ya saat bangsa Israel sempat salah berlangkah atau bertindak. Kalau minggu ini kita mau belajar tentang apa sih Kak? Nah, hari ini kita akan belajar berani menghadapi hal-hal yang baru karena Allah berjanji akan selalu menyertai. Kak Bestin jadi gak sabar nih Kak untuk dengerin firman Tuhan. Tapi kita memuji nama Tuhan dulu ya Kak Bestin, menyiapkan hati dan pikiran kita supaya paham maksud firman Tuhan hari ini, sehingga iman kita terus bertumbuh. Siap Kak Ellen, supaya Tuhan yang selalu memimpin langkah hidup kita ya Kak. Iya Kak Bestin, Tuhan akan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan selalu menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Selamat hari Minggu anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Alen ya dalam ibadah anak sekolah minggu online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab dulu. Siapkan Alkitab. Kita buka Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu anak. Beri kami hari yang indah, juga kesehatan yang baik untuk kami mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tapi kita penggal dulu ayat 1 sampai 10 ya anak-anak. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian anak-anak, kita akan bercerita tentang Yosua. Sebelum itu, Bu Alen mau menunjukkan gambar. Apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? Betul. Ini adalah hari pertama anak bersekolah. Wah, bagaimana perasaannya ya? Jika kamu baru pertama kali pergi ke sekolah, bagaimana perasaanmu? Takut, senang, atau khawatir? Semua orang kalau memulai sesuatu yang baru, bermacam-macam perasaannya ya. Enggak orang besar, enggak anak kecil, semuanya sama. Ada rasa takut, bimbang. Tapi kali ini kita akan bercerita seseorang yang memulai tugas baru dalam hidupnya, yaitu Yosua. Kalian tahu siapa Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan Musa meninggal. Wah, kacau ya. Padahal bangsa Israel harus ada pemimpin untuk perjalanan ini. Akhirnya Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Siapa Yosua itu? Nah, Yosua adalah tangan kanan Pak Musa ya. Nah, dia udah banyak sekali berjasa. Dia selalu di samping Pak Musa. Dalam perjalanan ini, dalam ketika perang ya, ketika melawan bangsa yang besar-besar badannya itu, nah, Yosua selalu ada di samping Musa. Tapi walaupun Musa sudah menjadi tangan kanan Pak Musa, tapi dia juga ada rasa takut dan bimbang ya. Aduh, bagaimana ini? Padahal Musa itu adalah pemimpin yang hebat ya. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa seperti Musa? Nah, Musa yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Wah, Yosua ragu. Nah, mampukah ia menjadi pemimpin seperti Musa? Apalagi kayak bangsa Israel adalah bangsa yang susah diatur, ya, suka bersungut-sungut kepada Tuhan, nah, yang selalu melawan, nah, kadang tidak mau mendengarkan suaranya. Tapi Tuhan memahami ketakutan dan keraguan serta kebimbangan Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua untuk meneguhkan hatinya. Allah berjanji akan menyertai Yosua dalam menjalankan tugasnya. Tuhan akan setia dan tidak akan meninggalkannya seorang diri. Jadi, seperti Tuhan menyertai Musa, ya. Musa dulu selalu disertai Tuhan. Demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Maka Tuhan memerintahkan Yosua agar berani dan tidak takut. Ada 3 kali Tuhan berkata untuk Yosua tidak takut. Di ayat 6, 7, dan 9. Yosua tidak perlu khawatir, bimbang, dan takut. Asalkan Yosua mematuhi firman Tuhan, hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, tidak melupakan firman Tuhan, dan maka ia akan berhasil. Anak-anak, janji Tuhan meneguhkan hati Yosua. Ia taat pada perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel. Ketika ia takut, ia dikuatkan oleh Tuhan untuk tidak takut. Ketika ia bimbang, ia dikuatkan oleh Tuhan untuk tidak bimbang. Sampai 3 kali ya Tuhan Yesus mengatakan untuk jangan khawatir, aku menyertai kamu. Jadi akhirnya Yosua memberi perintah kepada para pengatur pasukan untuk menyuruh bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan. Ia juga mengingatkan mereka akan janji Tuhan kepada mereka. Yosua tidak lagi takut. Ia percaya Tuhan akan menyertainya. Kita lanjutkan bacaan Alkitab nomor 10 ayat 10 sampai 18. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu
dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika Yosua merasa dirinya disertai Tuhan, dia akhirnya pede, ya, percaya diri bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Karena dia memberikan aura yang positif, akhirnya bangsa Israel pun percaya dan yakin bahwa Yosua pasti mampu menyertai mereka dalam perjalanan untuk menuju tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Anak-anak, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir dengan hal-hal yang baru, jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan melangkah bersama engkau. Jadi percaya diri bahwa kita mampu, kita berani, kita bisa dengan hal-hal baru. Ketika masuk sekolah yang baru, teman yang baru, dengan guru yang baru, atau ketika kamu ikut lomba nyanyi, ya, wah, bisa enggak aku? Yakinkan kepada diri sendiri bahwa aku pasti bisa kalau aku melangkah bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akan belajar seperti Yosua, percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami di dalam langkah kehidupan kami, asalkan kami senantiasa seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan untuk hari ini adalah Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Halo anak-anak, kegiatan hari ini adalah menggambar. Bisa semua menggambar? Oke, kita akan menggambar sesuai dengan firman yang tadi, ya. Aku mau melangkah bersama Yesus selalu. Boleh gambar ini, ya. Boleh gambar kaki. Boleh gambar kaki. Nah, kaki satu. Kaki yang sampai ke panjang gini. Nah, ya. Tapi jangan lupa untuk selalu menyertakan tulisan aku mau melangkah bersama Yesus selalu. Bisa kan anak-anak? Nah, nanti kalau udah selesai bisa dikirim ke WA Gereja GKI. Ya, selamat menggambar. Nah, gimana? Sudah paham dengan cerita Alkitab hari ini, Kak Bestin? Apa yang Kak Bestin pelajari dari firman hari ini? Paham sih Kak. Kita belajar jika menghadapi hal-hal baru seperti masuk sekolah baru, bertemu teman-teman baru, atau mungkin juga maju ke depan untuk bernyanyi, harus berani, tidak boleh takut. Seperti Tuhan juga telah menyertai Yosua.
Hebat banget Kak Pestin. Berarti kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus ya Kak ya. Baik dalam suka maupun duka agar kita merasakan pertolongan Tuhan. Oke Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah anak online. Ingat ya, untuk menghafal ayat hafalan dan juga menyiapkan kertas dan serta alat tulis untuk aktivitas hari ini. Terima kasih sudah beribadah bersama Kak Ellen dan juga Kak Pestin. Untuk hari ini adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi ya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.